Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Kebangkitan Yesus, penggenapan rencana Tuhan, dan bukti mengatasi semua bentuk keraguan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 41 sampai ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24, ayat 41 sampai ayat 45, yang menceritakan penampakan Yesus kepada murid-muridnya, setelah kebangkitannya. Konteks ayat-ayat ini terjadi di Yerusalem, di ruang atas tempat para murid berkumpul, pada hari yang sama dengan kebangkitan Yesus. Setelah penyaliban dan penguburannya, murid-murid Yesus diliputi ketakutan, kebingungan, dan keraguan. Terlepas dari laporan tentang kubur yang kosong dan kesaksian para wanita yang telah melihat malaikat, mereka berjuang untuk memahami realitas kebangkitan Yesus. Mereka bergulat dengan implikasi kematiannya dan berjuang untuk memahami apa dampaknya bagi masa depan mereka. Dalam suasana ketidakpastian dan ketidakpercayaan ini, Yesus tiba-tiba muncul di antara murid-muridnya, menyatakan dirinya hidup, dan menang atas kematian. Namun, murid-muridnya terkejut dan ketakutan, mengira mereka sedang melihat hantu. Yesus berupaya meyakinkan mereka akan identitasnya dengan memperlihatkan tangan dan kakinya, membawa tanda-tanda penyalibannya, dan mengundang mereka untuk menyentuhnya untuk melihat bahwa ia bukanlah hantu melainkan orang yang nyata dan telah bangkit. Perjumpaan dengan Yesus ini menandai momen penting bagi para murid, ketika mereka mulai memahami realitas kebangkitannya, dan pentingnya kematian serta kebangkitannya bagi kehidupan dan misi mereka. Hal ini juga menggarisbawahi sifat nyata dari tubuh kebangkitan Yesus, yang menanggung luka-luka penyalibannya, yang menunjukkan kesinambungan antara kehidupannya di dunia, dan keberadaan kebangkitannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Setelah kebangkitan Yesus, ketidakpastian dan keraguan mencengkeram hati murid-muridnya. Sama seperti ketika Yesus berupaya meyakinkan murid-muridnya akan realitas kebangkitannya dan penggenapan rencana Allah, kita pun diajak menelusuri makna mendalam kebangkitan Yesus, sebagai bukti utama kesetiaan Allah dan penawar keraguan. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan skeptisisme, ketidakpastian, dan kegelisahan rohani, pesan kebangkitan Yesus memiliki relevansi dan harapan yang mendalam. Hal ini menjadi pengingat yang kuat, bahwa rencana penebusan Allah, yang dinubuatkan dalam kitab suci, telah digenapi dalam Yesus Kristus. Kebangkitannya adalah bukti utama kesetiaan Allah dan kepastian janji-janjinya. Ia berdiri sebagai mercusuar pengharapan di tengah segala bentuk keraguan, menunjukkan kuasa Tuhan untuk mengatasi, bahkan kematian itu sendiri. Terlebih lagi, kebangkitan Yesus mengajak kita untuk menghadapi keraguan dan ketidakpastian kita, dengan iman dan keyakinan akan kasih dan kuasa Allah yang tiada habisnya. Sama seperti Yesus yang meyakinkan murid-muridnya, dan membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci, ia juga mengajak kita untuk mencari pemahaman dan wahyu dalam firman-Nya. Kebangkitannya adalah kunci yang mengungkap misteri rencana Allah,
dan memampukan kita untuk hidup dengan berani dan yakin dalam menghadapi berbagai keraguan dan kesulitan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita dipanggil untuk melabuhkan iman kita pada realitas kebangkitan Yesus, dengan mengetahui bahwa kebangkitannya adalah batu penjuru pengharapan kita, dan bukti kemenangan Allah atas dosa dan kematian. Kedua, kita ditantang untuk menghadapi keraguan dan ketidakpastian kita dengan kejujuran dan kerendahan hati, mencari pemahaman dan wahyu dalam firman Tuhan dan persekutuan orang-orang percaya. Ketiga, kita diberdayakan untuk hidup sebagai saksi kebangkitan Yesus, membagikan kabar baik tentang kemenangannya kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan jaminan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kenyataan kebangkitan-Mu yang menghilangkan keraguan kami dan memenuhi kami dengan harapan dan kepastian. Bukalah pikiran kami untuk memahami keseluruhan isi kitab suci, dan berdayakan kami untuk hidup sebagai saksi setia kemenangan Tuhan atas dosa dan kematian. Semoga kekuatan kebangkitan-Mu mengubah hidup kami dan memberdayakan kami untuk mengatasi keraguan dengan iman yang teguh. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.